Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kita lanjut kembali di sesi kedua ya. Nah, yang ini adalah 5 in 1. Ini juga new product dari AB yang belum lama. Artinya juga belum ada yang keluar ya. Nah, di sini ada 5 tool ya. Ada tulisannya di sini 5 in 1 ya. Ini ada MBR, kemudian power supply, kemudian MBR juga. Nah, ini adalah MBR versi 1 tapi sedikit lebih garang dibanding yang saya jelasin tadi ya. Lebih garang karena voltasenya lebih tinggi sedikit ya. Kalau yang tadi itu di bawah 2 volt, kalau ini di atas 2 volt. Di atas 2 volt, di bawah 3 volt ya. Kemudian yang di sini adalah power supply seperti pada umumnya power supply, dan yang ini adalah MBR versi kedua yang di atas daripada 3 volt ya, di atas daripada 3 volt. Ini sampai dengan 9 volt. Kemudian di bagian bawah ini adalah blower, dan ini adalah blower 2018 Ribbon yang pakai digital ya. Kalau yang dulu 2018 analog tidak ada digitalnya, sekarang ini ada digitalnya ya. Kemudian yang ini adalah solder produk 2018 tapi sama juga Ribbon. Artinya dilahirkan kembali dengan versi yang pakai digital ya. Oke. Saya nyalakan ya, saya nyalakan seperti ini tampilannya ya. Sama, nanti saya jelasin yang bagian atas dulu ya, yang bagian atas dulu ya. Seperti yang tak jelasin di bagian pertama tadi, sesi pertama, bahwa ini juga ada apa namanya, denyutnya. Kemudian yang ini juga sama ya, ini adalah denyut, lampu merah ini denyut, kemudian lampu hijau ini denyut. Kenapa saya bedakan? Karena yang ini ekstrim ya, yang merah ini ekstrim sampai dengan 9 volt ya, sampai dengan maksimal 9 volt ya. Oke, kita tes satu persatu aja. Kita mulai dari yang paling kecil ya, yang ini sekitar 2,3 ya, 2,3 sampai dengan 2,7 ya. Gimana supaya tahu 2,3 sampai dengan 2,7 ya, kita buang ini apa namanya, flatnya atau frekuensinya, sehingga kita tahu nih tegangannya yang menghantam 2,3 volt. Kalau saya naikkan gini sampai dengan 2,7 volt ya. Kalau ini adalah ampernya ya, ini adalah ampernya. Jadi denyutnya itu dekat dengan lampu. Potensio denyut itu dekat dengan lampu ya, potensio denyut. Kemudian yang ini adalah volt, kemudian yang ini adalah ampere. Oke, kita coba. Ini ada kawat email, saya kupas dikit ya. Yang saya kupas itu lapisannya, lapisan emailnya saya kupas supaya nanti kalau dijepit itu enak. Artinya kawat ini ya, kawat ini kita jepit enak. Oke, saya pasang dulu jacknya. Saya buat sistem denyut dulu. Coba kita tes. Coba sekian aja ya. Dengan 2,3 volt. 2,3 volt tapi fluktuatif ya. 2,3 volt tapi fluktuatif ya. Nah, ampernya sudah keluar 12, tapi kok tidak nyala ya? Pasti rata-rata teman-teman pasti gitu. MBR apa itu kok tidak nyala? Coba kita naikkan voltnya ya. Kita naikkan voltnya dulu, atau ampernya kita naikkan dulu, ampere ya. Ampere kita naikkan sampai 15 ampere ya, 0, loh ya. Ini 0,915 ampere. Kemudian coba kita naikkan voltasenya supaya bisa kelihatan denyutnya ya, supaya bisa kelihatan apakah kabel segitu itu bisa nyala merah ya. Nah, oke. Mungkin rekan-rekan belum kelihatan ya, bahwa ini sudah mulai ada merahnya sedikit. Coba naikkan lagi voltnya. Coba lalu kita naikkan denyutnya ya, dibuat seperti pabrikan. Nah, ini sudah kelihatan ada merah ya. Nah, ini.
Ya, ini yang saya maksud denyut. Ya. Ada, kita bisa atur tuh. Ibaratnya pukulannya kita atur. Nah, kayak gini. Kalau di pabrikan tidak ada, langsung hantam total. Kalau hantam total seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau hantam total seperti ini nih. Nah, ini hantam total. Ya. Ini hantam total. Ini kawat email 0,4 ya, kalau nggak 0,3, 0,4. Panas. Ini jepit buayanya panas. Yuh, panas bener, kena tangan. Oke, kita berlanjut ke bagian ini ya. Bagian power supply. Power supply ini sama seperti yang banyak beredar di pasaran juga. Ada proteksinya kalau misalkan terbalik ya. Kalau misalkan kita terbalik polaritasnya, dia juga menutup. Contoh misalkan seperti ini ya. Rekan-rekan lihat itu keluar 0,8, tapi kalau misalkan saya shortkan di sini, nanti voltasenya jadi 0. Ya, jadi 0. Kemudian coba saya naikkan voltasenya dikit ya, di 3 volt ya misalkan. 3 volt kalau misalkan kita shortkan, ini juga ada suara buzzer pertanda bahwa dia apa namanya? Short ya. Voltasenya juga dia nggak jalan atau mati ya. Semakin voltasenya tinggi berarti buzzernya semakin kencang ya. Coba lagi ya. Nah, 12 volt ya. Ini sama dengan power supply yang pada umumnya ya. Oke, kita tinggalin yang power supply, kita beralih ke MBR yang versi 2 yang lebih ganas lagi istilahnya ya. Ini bisa sampai 9 volt. Kita coba pakai kawat email tadi yang tidak putus di versi 1 yang 5 in 1 ini. Kita coba di sini ya. Kita ini lagi kupas sedikit emailnya karena tadi sudah kelihatan hitam-hitam. Ada hitamnya atau gosong ya, orang Jawa bilang gosong. Coba kita tes. Kita tes sistem denyut ya. Sistem denyut kita mainkan, ampernya kita kecilin, voltase juga paling kecil ya. Sekitar 2,2 volt. Gimana kita bisa tahu berapa volt yang menghantam? Yang saya bilang tadi, berkali-kali tak jelasin, kalau flatnya dibuang, nanti ketahuan nih. Nah, kalau flatnya saya buang, ketahuan nih, yang menghantam 2,5 volt. Secara flat. Ya. Tapi coba kita hantam dengan 2,5 volt, tapi fluktuatif. Ya, kayak gini. Ya, coba kayak gini. Ya. Nah, keluar 9 ampere, tapi tidak merah ya, tidak merah atau kok MBR-nya kayak gini nggak keluar baranya ya. 0, loh ya. 0,5 volt sudah keluar 8 ampere. Coba saya naikkan voltnya dulu ya, atau ampernya saya naikkan dulu ya. Ampernya saya naikkan dulu, tadi 9, sekarang jadi berapa ini? 14 ya, 15 ampere. Ampernya 15, tapi tetap tidak ada merah ya. Tidak keluar merah ini, nggak kelihatan merahnya ya. Coba saya naikkan voltasenya dengan fluktuatif. Tak naikkan voltasenya 1,2, 1,3. Nah, sudah kelihatan ya. Nah, ini yang saya maksud. Ya. 1,6 dihantam 1,6 dengan fluktuatif kayak gini ya. Ya.
Ini kita bisa mainkan nih, nggak bakalan putus. Kenapa? Karena dihantamnya tidak flat, artinya kawat itu kena panas, nggak gitu ya. Nah ini bisa kita buat main-main. Ya. Kalau kepingin lebih tinggi lagi atau kepingin seperti pabrikan, ya, kita buang denyutnya, kita hantam total. Nah kayak gini nih, nah ini hantam total ya. Kalau dibuat denyut seperti ini ya. Dan ini kalau voltasenya tak naikkan pasti putus nih. Ini masih 1,6 aja sudah seperti ini nih, 1,6. Coba saya naikkan ya. Nah putus kan, masih 1,8 udah putus. udah putus. Sekarang kita coba lagi ya, saya coba lagi. Cuman ini tidak saya kupas semuanya, hanya bagian sini aja tak kupas sedikit. Tak kupas sedikit supaya kawat lapisan emailnya hilang. Dan bagian ujung sini ya, bagian ujung sini. Oke, lalu mana tadi ya, mungkin ini kali ya, udah hilang, nggak kelihatan soalnya. Lalu coba kita shotkan dalam kondisi tidak flat. Nanti rekan-rekan bisa lihat. Ini udah keluar 15 ampere. Nah, sudah mulai ada asap. Nah, asap ya. Asap itu adalah lapisan email yang terbakar. Karena yang saya kupas kan cuma pinggirnya saja. Coba voltnya saya naikkan lagi. Voltnya saya naikkan ya, volt. Ini masih dihantam dengan 1,6 volt fluktuatif. Saya naikkan. Ya, saya naikkan 1,7, 1,8, 2 volt, 2,2, 2,4. Nah, ya kelihatan nggak teman-teman itu? Ya, ini ada sekitar hampir 20 cm ada loh ya. Ini dihantam dengan 2,8 fluktuatif ya, sudah kelihatan kayak gini. Nih, kawatnya tidak putus memang karena fluktuatif, jadi kadang kena panas, kadang enggak gitu. Dan ini kabel saya udah mulai anget ya. Kalau pengen lebih agak jelas lagi, coba saya naikkan perlahan ya, sampai enggak terlalu putus ya, jangan sampai putus lah. Nah ini 3,2 ya, kayak gini ya, 3,2 volt ya. Menghantamnya fluktuatif yang saya bilang tadi, jadi ampernya kelihatan 0,16 seperti ini. Ini yang tidak ada di MBR pabrikan, nafas gini. Nah ini kalau saya buat nafasnya hilang atau hantam total, rekan-rekan bisa lihat ya. Ini voltase denyutnya tak hilangkan. Ya, nanti putus apa enggak ya, dengan sekitar 20 cm ya. Coba saya hilangkan, saya buat seperti pabrikan. Nah, menyala terus ya. 3,4 volt, nah putus kan. Dengan 3,2
fluktuatif 3, sekian tadi ya, putus. Apalagi kalau saya kasih dengan 9 volt. Kita coba lagi. Saya kupas sedikit lagi karena udah gosong. 5,5 volt fluktuatif, apa namanya, hantam total kayak gini. Coba 5,5 volt hantam total ya. Ininya panas sih, apa, penjepit buayanya ini panas. Ya, kayak gini. 3,3 keluar 16 ampere. Makanya saya bilang ini ekstrim ya, jangan digunakan di HP. Bahaya soalnya. Kalau enggak tahu cara menggunakan yang versi 2 ini bahaya. Ya. Pasti kalau saya naikkan voltnya pasti putus. Nah, ya kan? Belum dihantam dengan volt tinggi aja sudah putus. Oke. Penjelasan MBR-nya sekian dulu. Nanti kita lanjut di sesi ketiga, pembahasan di blower dan soldernya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.